Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Kono Supriyatna. Saya masih akan menjelaskan materi bab kedua kelas 11 SMA, yaitu yang ciri iman yang nomor ketiga, memelihara lisan. Pentingnya menjaga lisan. Lidah atau lisan bisa dikatakan sebagai bagian anggota tubuh yang sangat berharga. Betapa tidak, melalui lisan yang tidak tertata, muncul pertengkaran dan perselisihan. Lisan juga bisa membuat malapetaka yang besar, bahkan pembunuhan yang tidak terkira akibatnya. Selanjutnya, penggunaan lisan yang tidak terjaga menjadikan perang yang menimbulkan korban jiwa mulai dari hitungan yang kecil sampai ribuan bahkan jutaan. Ini pentingnya menjaga lisan. Walaupun lisan itu tidak bertulang, tapi tajamnya bisa mengalahkan yang namanya pedang. Seperti peribahasa, kalau luka karena pedang obat bisa dicari. Tapi kalau luka karena lidah, kemana kita mencari obat? Ya, kita ke apotek mencari obat karena lisan itu tidak ada. Makanya penting sekali sebagai orang yang beriman kita menjaga lisan. Makanya ada istilah diam itu adalah emas. Daripada kita tidak bisa menjaga lisan, lebih baik kita diam saja. Buat apa kita berbicara tapi ucapan kita menyakiti orang atau ucapan kita tidak memberi manfaat? Lebih baik kita diam saja karena setiap ucapan yang kita ucapkan semuanya akan kita pertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Nih, sebaliknya melalui lisan juga muncul berbagai macam kedamaian, kesejukan, cinta dan harapan yang tersemai di lubuk jiwa untuk satuan, puluhan, ribuan, jutaan, bahkan miliaran umat manusia. Masih banyak manusia yang tetap melihat harapan meski kondisinya memprihatinkan dan mengenaskan karena masih percaya kepada janji yang disampaikan. Ini pentingnya kita menjaga lisan. Lisan. Makanya ada istilah lisan adalah harimaumu. Maka oleh karena itu, jagalah lisan kita. Ini juga bentuk sebagai kita orang yang beriman. Nih, misalnya melalui lisan para nabi dan para rasul dalam bentuk wahyu atau huruf sohifah saat kini masih banyak dijumpai manusia beriman dengan segelap plus minusnya. Karena itu kita semua termasuk sebagian pelajar harus tetap rajin belajar dan sungguh menuntut ilmu. Meskipun di sekitar kalian muncul berbagai macam berita dan informasi negatif tentang kondisi negara dan dunia yang semakin mengkhawatirkan. Akibat problema yang semakin menumpuk, dunia yang memasuki jurang resensi, ditambah adanya penyakit yang masuk ke dalam kelompok pandemi, misalnya kemarin tahun 2019 yaitu COVID-19. Nah, berdasarkan paparan tersebut, nah lidah dan lisan, bahasa Arabnya lidah itu adalah lisan. Kita harus tetap dijaga dengan baik sesuai dengan Quran surat Al-Ahzab ayat 370 sampai 71. Nih, tipis sekali perbedaan antara bahagia dan celaka serta senang susah hanya dari penggunaan lidah. Apalagi jika dikaitkan dengan ajaran Islam yang sudah memberi lampu-lampu dalam penggunaan lidah. Kita diingatkan Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Yang artinya, pada hari ketika lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Ini lisan kita, tangan kita, kaki kita, semua akan bersaksi atas segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini. Oleh karena itu, supaya kita tidak banyak pertanyaan, maka gunakan semua itu dengan baik dan benar, yaitu dengan cara dipakai ibadahnya. Lisan kita pakai ibadah. Kalau kita tidak bisa mengucapkan yang baik, maka diam saja. Kalau bisa, ucapkan yang baik tersebut. Bisa dengan mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, dan hal lain sebagainya.
Ya, makanya kita harus selalu menjauh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma nahtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tasharu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini surat Yasin, maaf ya. Yang artinya wallahu a'lam muradi, pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Jadi nanti di akhirat yang berbicara itu bukan lisan kita, tapi tangan kita, kaki kita. Lisan itu akan dikunci, tidak bisa mengucapkan, tidak bisa memutarbalik katakan. Semua ada saksinya. Oleh karena itu, dari sekarang kita harus menjaga lisan kita. Ayat ini menjelaskan saat orang-orang yang bergemang dosa akan diajak oleh Subhanahu wa taala di akhirat nanti, mereka membantah dan mengingkari perbuatan buruk mereka. Maka anggota tubuhnya menjadi saksi. Lisan, lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi dan menceritakan dengan rinci apa saja yang mereka lakukan sehingga tidak bisa berdalih lagi. Bahkan di ayat lain khususnya surat Yasin, lisan dan mulut akan dikunci, termasuk diingatkan juga bahwa lisan itu adalah anugerah Allah. Kita semua dapat berbicara juga atas karunia oleh. Lalu kenapa disalahgunakan? Rasulullah SAW juga mengingatkan kita bahwa keselamatan manusia tergantung pada kemampuannya dalam menjaga lisannya. Sesuai dengan hadis salamatul insan fi hibdil lisan, yang artinya keselamatan manusia tergantung dia bisa menjaga lisannya. Seperti makna dasar Islam sendiri yang berarti keselamatan dan aman. Semua itu mengajarkan kepada kita bahwa lisan ini harus digunakan dengan benar sehingga diri sendiri terselamatkan, apalagi pihak lain. Nah, Rasulullah SAW bersabda, nih, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Nah, yang artinya diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berbicara yang baik. Atau jika tidak mampu, maka diamlah. Nih, dalam hadis ini menceritakan jika kita kalau bisa mengucapkan yang baik, maka berkatalah yang baik. Tapi kalau tidak bisa berkata yang baik, lebih baik diam. Nah, ini artinya kita harus sekali lagi harus menjaga lisan. Nih, apa yang harus dijaga dari lisan ini? Nih, lisan itu dijaga minimal dari 3. Yang pertama itu kita menjaga lisan dari yang namanya fitnah. Yang kedua ghibah. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah budhan. Sekarang, apa saja definisi dari fitnah, ghibah, dan budhan? Nih, penggunaan lisan yang tidak pada tempatnya mengakibatkan 3 hal. Ini ada fitnah, ghibah, dan budhan. Yang semuanya ini menjerumuskan diri sendiri, pihak lain. Nih, jadi bukan sendiri yang terjerumuskan, tapi pihak lain. Bahkan selevel negara dan dunia. Nih, ya, jadi harus sekali dijaga lisan. Maka kita pahami kenapa itu terjadi. Lisan yang tidak terjaga menghasilkan fitnah. Mendengar kata fitnah saja kalian sudah geleng-geleng kepala, betapa ngerinya fitnah itu. Makanya ada keterangan, al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Nih, sekarang apa itu fitnah? Fitnah adalah dalam bahasa Arab terdapat dalam Al-Quran dipakai oleh orang Indonesia. Tetapi makna fitnah yang dipahami oleh orang Indonesia berbeda dengan makna fitnah yang terdapat dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, kata fitnah memiliki beberapa arti. Antara lain, cobaan, ujian, musibah, dan juga yang berarti siksa di akhirat. Seperti terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 217, wal fitnatu akbaru minal qatl. Ini artinya siksaan bagi orang kafir kelak di akhirat lebih besar daripada pembunuhan. Nah, demikian menurut penjelasan Muhammad Quraisy Shihab. Nah, sedangkan makna fitnah yang dipahami masyarakat Indonesia berdasarkan KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekan orang, seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang. Dalam pembahasan bab ini, maksud dari fitnah adalah dipahami masyarakat Indonesia, yakni merupakan komunikasi satu orang
atau lebih yang bertujuan untuk memberi stigma negatif atau sesuatu peristiwa yang dilakukan oleh pihak lain berdasarkan fakta palsu yang dapat mempengaruhi penghormatan wibawa atau reputasi seseorang. Jadi artinya fitnah itu kita membicarakan orang lain, baik dibicarakan dengan satu orang, dua orang, atau lebih. Kita membicarakan orang tersebut dengan tidak sesuai fakta kejadiannya dan tujuan kita membicarakannya adalah untuk mempengaruhi kehormatan yang kita bicarakan. Supaya orang tersebut hina, supaya wibawanya lemah, atau reputasinya jelek. Itu adalah fitnah. Islam melarang perbuatan fitnah karena banyak bahaya yang ditimbulkan. Antara lain penderitaan menyebar kemana-mana, dan jangan lupa bahwa tangisan dari rintihan doa orang yang difitnah termasuk orang dolim. Doanya cepat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mencelaki diri sendiri baik cepat maupun lambat. Nih, jadi fitnah itu sangat dilarang karena dengan kita memfitnah orang lain berarti kita telah menimbulkan penderitaan bagi orang tersebut. Sedangkan orang yang kita fitnah adalah termasuk orang yang kita dolimi. Bagaimana jika orang yang kita dolimi itu berdoa kepada Allah, sedangkan orang yang dolim adalah doanya dikabul Allah SWT. Nih, selanjutnya melalui lidah yang tidak tertata juga muncul namanya gibah. Nih, ini ada dalam surat Al-Hujurat ayat 12, termasuk butan. Keduanya sama-sama menimbulkan perselisihan. Gibah butan sama menimbulkan perselisihan, pertengkaran, dan akibat buruk lain yang lebih besar. Pada titik inilah sekali lagi, sangat penting bagi kita semua agar pandai-pandai menjaga lisan kita. Fitnah, gibah, butan, semua itu menimbulkan perselisihan. Maka kita harus menjauhinya. Nih, gibah adalah membicarakan orang lain. Gibah kalau atau bahasa kitanya ngegosip, menggosip. Ini membicarakan orang lain yang tidak hadir, artinya tidak ada di hadapan kita. Ya. Sesuatu yang tidak disenangi, termasuk yang dibicarakan ini sesuai dengan keadaan yang dibicarakan. Walaupun yang dibicarakan adalah fakta, itu termasuk gibah. Kalau yang dibicarakan itu tidak benar, tidak sesuai fakta, maka itu maksudnya adalah fitnah. Jadi kalau gibah itu membicarakan orang lain yang berbentuk fakta kenyataan yang sebenarnya terjadi, baik jelek maupun baik. Tapi kalau fitnah membicarakan orang lain tapi tidak sesuai dengan fakta. Itu perbedaan antara gibah sama fitnah. Nih. Terus ada buthan. Buthan itu artinya bohong besar. Ya. Jadi buthan itu berbohong. Berbohong juga sama perbuatan yang jelek. Ini dalam hadis Nabi Hurairah radhiyallahu Nabi Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna ma ghibah qalullah wa rasul alam qala dzikruka ahqa bima yakrahu kila afa ra'aita in kana fi ahhi ma aqul qala in kana fihi ma taqulu faqad tahu fa ilam yakun fihi faqad bahatta. Artinya, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tahukah kalian apa itu gibah? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Rasul menjawab, kamu menyebut saudaramu sesuatu yang tidak disukainya. Lalu para sahabat tanya, bagaimana jika yang disebut itu benar? Rasulullah SAW, jika perbuatan benar, tidak benar, jika benar, maka kamu termasuk orang yang gibah. Ya. Ini adalah perbuatan gibah atau buthan. Sekian mungkin pelajaran kali ini. Mudah-mudahan dengan materi ini kita bisa menjaga lisan kita, khususnya dari yang namanya fitnah, gibah, dan buthan. Sekian, mohon maaf kalau banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.